Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin di channel YouTube yang selalu menyediakan video-video pembelajaran yang tentunya menarik ya, terutama di bidang ilmu komputer ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tips mencari dan memilih jurnal Abdimas yang terindeks Sinta. Ini menjadi salah satu jenis publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang sering dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Baik, apa itu jurnal Abdimas? Ya, kita kenalin dulu apa itu jurnal Abdimas. Merupakan jurnal yang diterbitkan secara daring ataupun luring ya. Tapi sekarang sih rata-rata sudah daring ya, yang disediakan sebagai sarana publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau Abdimas ya. Jadi jenis jurnal ini khusus ya untuk mempublikasikan hasil-hasil karya dosen maupun mahasiswa terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sehingga nanti dari sisi bentuknya ada sedikit perbedaan. Mungkin lain kali kita bisa bahas perbedaan antara jurnal Abdimas dengan penelitian yang lain ya. Oke, jurnal Abdimas ini menariknya dan sekarang mungkin menjamur, banyak juga yang mulai menyediakan atau menerbitkan karya-karya ilmiah ya, hasil pengabdian masyarakat, karena memang ini menjadi salah satu luaran dosen dan mahasiswa yang dinilai sebagai poin penilaian kinerja, baik itu dari beban kerja dosen, PHK, dan juga penilaian akreditasi, menjadi salah satu luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, lalu bagaimana bagi kita yang ingin memilih atau mencari ya jurnal Abdimas yang baik gitu kan ya. Setidaknya ada beberapa pertimbangan yang kita bisa pertimbangkan ya pada saat kita mau memilih tempat atau jurnal Abdimas ya. Yang pertama adalah kualitas artikel, artinya kita nilai sendiri gitu kan ya, bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan itu secara kualitas dan kontribusinya itu seperti apa ya, bisa diangkat atau cukup kontributif atau enggak. Kemudian tingkatan apakah nasional, lokal ya, atau daerah dan sebagainya gitu ya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua tentunya ya bentuk kontribusi atau ada sisi yang menarik nggak dari artikel kita. Kalau artikelnya mungkin berkualitas baik, maka tentunya kita bisa memilih jurnal-jurnal dengan kualitas yang baik juga. Misalnya yang terindeks Sinta 1, 2, 3 gitu ya. Itu saya kira kalau misalnya merasa pede dengan artikelnya, maka dapat memilih yang itu. Kalau misalnya agak kurang pede ya mungkin bisa dimulai dengan Sinta yang lebih rendah, misalnya di Sinta 4, 5, atau 6 ya. Baik, pertimbangan yang kedua adalah dari sisi waktu terbit. Ya, kadang kita sebagai dosen seringkali urusan pelaporan ya, persyaratan misalnya untuk PKD dan sebagainya itu dituntut untuk cepat gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya masalah manajemen waktu saja sih sebenarnya. Tapi ada kalanya memang kita dihadapkan pada wah, kita harus nyari nih yang terbitnya misalnya 3 bulan. Yang terbitnya katakanlah 2 bulan gitu kan ya. Bahkan ada yang maunya nyarinya terbitnya minggu depan gitu kan ya. Iya, kalau jalur normal saya kira agak sulit ya, kita harus mengejar-ngejar penerbitan suatu jurnal yang cepat gitu kan ya, kecuali jurnal itu memang predator ya. Tapi kalau jurnal yang beneran ya normalnya memang membutuhkan waktu, sehingga perhitungan itu gitu kan ya, agar nantinya tentunya kita jurnalnya bisa terbit sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah biaya publikasi ya. Ada kalanya ini menjadi concern yang cukup penting dan harus dipertimbangkan. Ada jurnal-jurnal yang memang gratis ya, ada jurnal-jurnal yang memang berbayar
ya. Pada umumnya sih yang berbayar itu ya memang di satu sisi adalah untuk pengelolaan jurnal itu sendiri, di sisi yang lain biasanya kalau yang berbayar tentu dia biasanya menjaga kualitas dari sisi reviewer maupun pengelolaannya gitu ya. Nah, tapi ada kalanya juga yang berbayar itu yang tadi saya bilang predator gitu ya. Artinya bayarnya mahal ya, terbitnya cepat ya, tapi tidak direview dengan baik ya, dari parameternya itu. Baik, lalu kita akan coba ya mencoba memilih atau mencari dulu ya jurnal-jurnal Abdimas secara langsung ya, yang tentunya yang kita inginkan adalah ya tentu jurnal-jurnal yang memang tadi berkualitas, kemudian waktu terbitnya juga cepat dan biaya publikasinya juga terjangkau gitu kan ya. Ya, baik ya. Saya rasa teman-teman dosen ya, kita semua ini cukup familiar dengan situs ini ya, namanya Sinta ya. Sinta ini salah satu lembaga pengindeks ya hasil publikasi penelitian maupun Abdimas yang dilakukan oleh dosen ya, yang memang diinisiasi oleh dulu Kemendikbud ya, sekarang Kemendikbud Ristekdikti. Jadi ini merupakan ya lembaga pengindeks seluruh karya-karya ilmiah yang dimiliki oleh dosen. Nah, dari sini kita bisa mencari sebenarnya jurnal-jurnal Abdimas mana yang sekiranya pantas atau mungkin layak untuk kita bisa lirik, kita bisa tuju gitu ya untuk publikasi artikel jurnal kita. Caranya adalah setelah kita buka situsnya ada menu source kemudian jurnal. Ya, kita tinggal klik lalu kita cari ya di sini. Untuk jurnal itu biasanya ya kita bisa search dengan kata misalnya pengabdian misalnya. Nah, kita bisa search dengan kata pengabdian ya, nanti akan muncul tuh jurnal-jurnal Abdimas ya, atau pengabdian kepada masyarakat yang kita bisa lihat di sini ya. Ini biasanya sih diurutkan berdasarkan yang kualitas yang terbaik ya. Nah, ada yang Sinta 3, Sinta 3 ya. Ini Karade ini dari ini cukup bagus juga nih gitu, pengelolaannya juga bagus ya. Kemudian yang itu Sinta 3, yang Sinta 4 itu ada JPPPM, ini Muhammadiyah Purwokerto, ada Jurnal Abdi, Panrita Adi, dan sebagainya ya. Nah, dari sini kita bisa langsung, misalnya kita contoh ya, katakanlah ini misalnya ya, JPPM. Oke. Nah, dari setelah kita klik ya, akan ada informasi indeksasinya. Ya, dia indeksasi Sinta 4 ya. Yang di sini memang perkembangannya dia sudah dari tahun 2017 sampai 2021 ya, saat ini itu sudah cukup stabil gitu, meningkat kualitasnya. Nah, sehingga ini kita bisa lirik gitu kan sebagai salah satu tempat publikasi. Kemudian informasinya apakah jelas atau tidak ya, di sini ada ya, ada nomor teleponnya, ada emailnya, ada lembaganya jelas, alamatnya, kemudian penerbitnya siapa jelas. Nah, dari sini kemudian lihat lagi dari sisi citasinya ya, citation statistik. Mungkin ini semakin banyak akan semakin baik gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ininya, bisa lihat situsnya ya, kita bisa lihat situsnya, kita lihat apakah jurnal ini bagus atau tidak. Oke, ini JPPM. Nah, parameter yang kedua tadi masalah waktu. Nah, untuk melihat masalah waktu ya, ini kan secara kualitas sudah bagus lah, Sinta 4 gitu ya. Mungkin cocok dengan artikel Abdimas yang kita miliki gitu ya. Tapi parameter kedua adalah masalah waktu gitu ya. Nah, kita lihat terbitannya itu biasanya ada di bagian arsip gitu kan ya, atau isu gitu kan ya. Arsip itu akan terlihat apakah
penerbitannya itu dilakukan secara teratur atau tidak, dan berapa kali setahun. Ya. Nah, ini dari tahun 2017, ini nomor ternyata dia terbitnya di Maret September ya, setiap Maret September. Misalnya katakanlah sekarang itu tahun 2021, ini September sudah dalam bentuk impres. Jadi kalau teman-teman katakanlah mau mengejar, oh iya saya mau mengejar ini kebutuhannya untuk September terbit ya, atau Oktober terbit, ya jangan di sini. Karena tentunya edisi yang September di sini ini sudah siap terbit gitu kan ya. Nah, adanya adalah nanti pasti bulan Maret tahun 2021. Nah, jadi misalnya kalau untuk PKD semester kasal ya, bulan Maret itu mungkin sudah masuk semester genap gitu ya, sehingga tidak bisa kita pakai gitu kan ya. Oke, kita bisa cari yang lain, gitu kan ya. Kita bisa cari yang lain dengan cara yang sama. Jadi parameter kedua itu, gitu kan, pada saat kita melihat oh ternyata terbitannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita incar, gitu kan ya, sesuai dengan timeline waktu yang kita inginkan, maka kita bisa beralih ke jurnal yang lain. Oke, kita coba lihat cari yang lainnya. Nah, oke, saya akan back ya. Oke, berikutnya misalnya Cipemas, ini dari Universitas Islam Malang. Oke, nah, kita lihat, nah, dia konsisten di Sinta 4 ya, dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2021 ya. Oke, kemudian cukup bagus citasinya ya. Artikel indeksasinya juga cukup bagus, walaupun di tahun 2018 di sini tidak ada ya, tidak ada yang citasi atau artikelnya mungkin tidak terbit ya. Oke, kemudian kita bisa lihat websitenya, secara kualitas cintanya udah bagus. Kemudian kita lihat tadi ya, sama seperti cara yang tadi, kita lihat arsipnya. Nah, arsipnya ini oke, dia terbit 3 kali per tahun ya, nomor 1, 2, dan 3 ya. Di tahun 2020 itu 2 kali, di tahun 2019 2 kali, sebelumnya 2 kali. Nah, kemungkinan ini karena mungkin peminatnya banyak gitu kan, maka diterbitkan 3 kali mulai tahun 2021. Nah, di sini dibilang bahwa ini sudah online dari dari 20 Juli ya, untuk bulan November tahun 2021. Nah, sehingga ini sudah kita nggak ada harapan lah istilahnya kalau sampai di sini untuk kita bisa terbit di bulan November, karena sudah dalam proses. Nah, sehingga mungkin bisa ngincer di agar kita bisa terbit di misalnya Januari tahun 2022, atau bukan Januari ya, edisi 1 tahun 2022 ya. Itu kita lihat ya, edisi 1 tahun 2021 itu bulan apa sih? Ini nah biasanya sih ada informasinya ya. Kita lihat about. Oke, kita lihat. Oh ya, sekalian kita di sini kebetulan ada outdoor fees, biayanya. Nah, biayanya ternyata 400.000 ya. Di sini biaya 400.000. Nah, kalau ini cocok dengan soal biaya ini, parameter yang ketiga tadi, maka bisa kita masukkan ke sini gitu ya. Kemudian tadi kita mau kita cari adalah dia terbit kapan saja gitu ya. Kapan aja dia terbit. Oke, seharusnya ada informasinya. Oh, frekuensinya ini ada ya. Frekuensinya adalah dia 4 bulan sekali, yaitu bulan Maret, Juli, dan November. Nah, untuk itu tentunya kita berharapnya kalau misalnya dengan kondisi seperti ini adalah bulan Maret tahun 2022 dan seterusnya ya. Saya kira bisa dilakukan dengan cara yang sama untuk jurnal-jurnal yang lain. Mungkin ada baiknya juga kita bisa mencatatkan ya, setiap kita mengunjungi atau melihat jurnal publikasi, kita bisa catat ya di repository kita sendiri atau di mungkin di tempat yang
yang lain ya, sehingga nanti suatu saat kita perlukan tidak perlu lagi melakukan hal yang tadi. Misalnya di sini saya punya list jurnal nasional maupun internasional ya, dalam penelitian maupun Abdimas ya. Di sini Abdimas ada beberapa catatan, misalnya ada jurnal Abdimas CPPM yang tadi itu saya catatkan di sini ya. Kemudian ada cendekia, kemudian ada kaca negara, ini saya pernah publish di sini Sinta 4, ini gratis gitu kan ya, ini juga saya cukup recommended. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngejar di bulan Januari, ini bisa, ini nih kaca negara ini lumayan ya, lumayan baik dan gratis ya. Kemudian ada juga Panerita Abdi tadi juga muncul ya, Sinta 4 ini 350.000, 2 kali terbit April Oktober dari Unhas dan seterusnya. Teman-teman bisa apa ya, bisa cek ya di situsnya ya terkait informasi ini, dan kita bisa catat. Baik, jadi itu kurang lebih gitu kan ya, bagaimana memilih jurnal Abdimas yang sesuai dan mencari tentunya ya, utamanya adalah kita cari di situs, sekali lagi situs Sinta atau lembaga pengindeks yang memang resmi diterbitkan oleh pemerintah. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.